kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Adik-adik sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini ya, kita dipertemukan oleh Allah, dan mudah-mudahan nanti kalau dipisahkan juga dipisahkan oleh Allah. Mari rasa syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas beragam kenikmatan yang sangat luar biasa sekali ya, yang mungkin kita tidak bisa menghitungnya hari ini, termasuk kenikmatan kita bisa bertatap muka, kita bisa belajar bersama di sini. Adik-adik sekalian, untuk kali ini saya akan menyampaikan tentang tanaman keluarga atau sering kali disebut sebagai toga, itu tanaman keluarga, di mana tanaman keluarga ini yang dimaksud adalah tanaman obat-obatan tradisional. Perlu kita ketahui sampai dengan saat ini ya, sebenarnya masyarakat masih banyak sekali yang memanfaatkan tanaman-tanaman obat-obatan. Kenapa demikian ya? Karena tanaman-tanaman yang yang tersedia di lingkungan kita ini, yang Allah ciptakan, yang manfaatnya sangat luar biasa ini, ternyata juga sangat efektif untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Jadi kalau kita sakit tidak harus kita itu mengkonsumsi obat-obat kimia. Karena apa? Di dalam obat-obatan kimia itu terdapat banyak kandungan unsur kimia yang kita tidak tahu. Sedangkan ketika kita menggunakan tanaman obat yang ada di dalam kehidupan kita, itu hal tersebut semuanya alami dan efek sampingnya juga sangat minim sekali seperti itu. Nah, ada beberapa tanaman obat yang akan saya sampaikan di sini ya. Ini untuk menanam tanaman obat ini kita tidak membutuhkan lahan yang luas begitu, yang terlalu luas dan sebagainya. Cukup di teras-teras rumah atau ada sudut-sudut rumah yang barangkali masih bisa kita manfaatkan untuk menanam begitu. Kita bisa manfaatkan tanaman tersebut di sana. Kita bisa merawatnya di sana dan sekaligus memanfaatkannya. Nah, adik-adik sekalian ya, yang saya cintai, yang saya banggakan, tanaman obat ini ya, di samping barangkali memiliki nilai manfaat untuk menyembuhkan penyakit, juga kalau kita konsumsi setiap hari atau menjadi kebiasaan dalam kehidupan kita, itu juga bisa kita manfaatkan untuk mencegah berbagai macam penyakit, karena untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita, terlebih pada situasi seperti sekarang di masa COVID-19 seperti ini. Maka beberapa tanaman obat yang bisa kita konsumsi itu terbukti sangat efektif untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita. Nah, langsung saja beberapa tanaman tersebut, diantaranya yang pertama adalah pare ya, tanaman pare, yaitu jenis sayur begitu, yang dia menjalar begitu. Kalau umpamanya mau ditanam silahkan begitu, nanti di kesempatan yang lain cara nanamnya bagaimana dan sebagainya mungkin saya akan mencoba menjelaskan. Tapi di sini tanaman pare ini adalah tanaman yang jenis sayur-sayuran, dan kemudian dia itu tidak membutuhkan lahan yang luas begitu untuk ditanam, dan manfaatnya diantaranya adalah bisa untuk menyembuhkan penyakit diabetes mellitus begitu, terus kemudian juga darah tinggi ya, dan juga bisa mencegah kanker dan tumor begitu. Itu yang pertama, tanaman pare. Yang kedua adalah tanaman jahe ya. Mungkin teman-teman sekalian pernah melihat begitu ya. Tanaman jahe ini termasuk umbi-umbian begitu, dimana umbinya itu nanti bisa kita olah ya dalam bentuk minuman atau apa. Ini bisa, kalau situasinya dingin dan sebagainya, bisa bermanfaat sekali untuk meningkatkan suhu tubuh menjadi hangat begitu, rasanya menjadi hangat ya. Terus kemudian juga ketika tenggorokan merasa nggak nyaman dan sebagainya juga bisa kita pakai jahe begitu. Dan flu umpamanya dan sebagainya, ini untuk tanaman jahe ini sangat berguna sekali. Selanjutnya juga ada temulawak. Temulawak ini juga
sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan kita, terutama penyakit-penyakit seperti tadi umpamanya masuk angin dan sebagainya. Ini temulawak juga bagus sekali untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Setelah itu ada lidah buaya, ya, tanaman lidah buaya. Barangkali adik-adik sekalian banyak yang sudah pernah melihat tanaman lidah buaya. Tanaman lidah buaya ini bermanfaat untuk yang utama adalah penyembuh luka, ya, luka, bukan luka hati ya, tapi luka, ya, umpamanya kulitnya terluka atau apa gitu, sangat efektif sekali. Terus kemudian juga bermanfaat untuk kesehatan kulit begitu, ya, bermanfaat untuk kesehatan kulit. Terus kemudian juga pencernaan, itu kalau dikonsumsi juga meningkatkan daya pencernaan yang luar biasa, daya serap dalam pencernaan, metabolisme kita itu bagus sekali begitu. Terus kemudian juga ada namanya daun sirih begitu ya, tanaman sirih ini juga sangat bermanfaat sekali teman-teman sekalian. Ini diantaranya adalah untuk bisa untuk penyembuh luka juga begitu, dan kemudian juga bisa dipakai untuk antiseptik begitu sekalian. Nah, selain itu tanaman toga ini ya, yang lain yang ada di sekitar kita itu sebenarnya di samping kenapa saya merekomendasikan untuk kita itu budidaya, kita manfaatkan untuk kebutuhan kita agar tidak tergantung ya, salah satunya tidak tergantung dengan obat-obat kimia. Karena apa ya, ternyata baik manfaat maupun efek samping yang ditimbulkan itu sangat luar biasa sekali, dan itu bisa dengan mudah kita temukan di sekeliling kehidupan kita semuanya. Itu seperti itu. Begitu ya, barangkali teman-teman sekalian, ya, adik-adik sekalian, beberapa tanaman obat-obatan yang saya contohkan ya, yang bisa kita tanam di sekeliling kehidupan kita. Sebenarnya banyak sekali. Di antaranya yang namanya tanaman yang sekarang itu, sebagaimana sekarang sedang booming tanaman hias, umpamanya tanaman puring saja itu ternyata juga ada manfaatnya. Terus kamboja itu juga ada manfaatnya, itu termasuk juga masuk kategori tanaman toga, itu seperti itu. Begitu. Terus kemudian juga apalagi, umpamanya jenis keladi itu juga bisa kita manfaatkan untuk obat-obatan, untuk pembalut luka dan sebagainya, itu juga bisa. Terus kemudian daun pepaya umpamanya itu juga bisa untuk obat-obatan. Tanaman kapulaga itu juga sangat efektif untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita, sehingga bisa menangkal berbagai macam radikal bebas dan sumber-sumber penyakit. Ingat ya, bahwa ibarat kata orang bijak menyampaikan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi kalau tanaman obat-obatan tadi ada di sekitar kita, terus kemudian kita mampu manfaatkan dengan baik, insya Allah nanti justru tidak menunggu kita sakit, tapi badan kita akan selalu sehat, dan kita dengan mudahnya bisa berbagi dengan sesama, dan insya Allah tidak mahal tapi juga sangat bermanfaat sekali. Terima kasih. Barangkali cukup sekian yang bisa kakak sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Saya cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam.